Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama Mas Blue ya. Salam, bim salabim, meledos. Ya, kali ini ada yang berbeda dari video Mas Blue dari yang sebelumnya. Bukan hipnotis atau bukan magic. Ya, kali ini Mas Blue mau reaksi atau memberitahu kalian tentang makna Jawa di balik lagu Lati. Ya, lagu ini adalah lagu dari Weird Genius ya, Bang Reza Oktavian. Oke. Saya tahu Weird Genius kira-kira mungkin beberapa tahun yang lalu ya, waktu saya di Semarang, terus di dalam mobil di lampu merah itu ada billboard besar, ya di situ ada 4 atau 5 orang kalau nggak salah, dan salah satunya saya kenal itu adalah Reza Oktavian. Ya. Di pikiran saya waktu itu, di benak saya, Reza Oktavian adalah ini kan yang main game itu, yang waktu itu zamannya kayak Marioan ya, tapi Mario yang fake ya, terus dia sering bicara ngentot anjing. Nah, terus saya berpikir dalam hati, apa sih yang dilakukan gamer di klub malam? Soalnya untuk acaranya venue-nya di sebuah klub malam yang ada di salah satu kota di Indonesia. Terus saya berpikir, gamer tahu ke klub malam ada project apa sih? Nah, lambat laun terus ada lagu GGS itu ganteng-ganteng swag gitu, dan lain sebagainya. Dan kali ini saya benar-benar kagum dan takjub dengan lagu yang satu ini, Lati. Ya, kita balik ke temanya sekarang, kita akan bahas lagu Lati. Oke, di lagu Lati ya ada makna Jawa dan modern yang kental dalam sebuah video ciptaan Weird Genius ini. Dari judulnya aja, Lati, yang artinya lidah ya. Lati dalam bahasa Jawa itu dalam artian Jawa yang halus. Kalau kita bilang sih kromo inggil itu lati, artinya adalah lidah. Ya. Dan ada bahasa Jawa yang ngoko alias kasar itu disebut ilat. Nah, jadi perbedaannya antara ilat dan lati. Jadi antara kasar dan lebih halus. Oke. Kita bahas dari videonya dari awal. Yang pertama ada sebuah ceweknya mengisahkan sebuah permasalahan yang dialami oleh sepasang kekasih dan itu normal, ya. Ketika si cowoknya datang, ya terus bilang I love you, ya, merangkul terus bilang I love you ke ceweknya, tiba-tiba si ceweknya itu berubah menjadi ada rantai di sekitar tubuhnya dan juga bajunya berdarah-darah. Nah, apa sih makna di balik ini semua? Kalau menurut Mas Blue ya, saya asumsikan ini adalah cowok yang terlalu posesif, ya, jadi dia terlalu memberikan nasihat atau apapun itu kepada ceweknya sehingga cewek itu posesif. Ya. Cowoknya posesif maksudnya, oke? Dan sehingga ceweknya itu merasa tersiksa atau terbelenggu. Ya, dengan darah-darah yang ada di tubuhnya itu melambangkan bahwa dia sedang tersiksa atau kesakitan dengan tindakan posesif dari cowoknya. Setelah itu, perlahan-lahan ceweknya berubah menjadi kayak apa ya, the dark side, oke? Dan di perubahan ini, kalau nggak salah, hampir mirip-mirip dengan perubahan pacarnya yang ada di Suicide Squad, ya, pacarnya komandannya ada di Suicide Squad itu. Nanti saya kasih gambarnya, hampir sama. Dan Mas Blue berasumsi bahwa Weird Genius terinspirasi dari Suicide Squad waktu perubahan ceweknya tadi, ya, dari yang biasa terus menjadi hitam. Dan itu juga mengeluarkan petir-petir ya. Mungkin juga ini ceweknya dari Konoha ya, klan Uchiha mungkin. Jadi mempunyai cakra elemen petir atau elemen listrik ya, kayak Sasuke. Nah, seperti ini Sasuke-nya. Oh, bukan, yang ini Sasuke-nya. Seperti itulah kira-kira ya. Terbelenggu, terus sisi gelap dalam ceweknya muncul. Setelah sisi gelap dalam ceweknya muncul dan berubah menjadi makhluk seperti itu, atau kita sebut apa, witch atau apa, terserah lah ya. Yang penting berubah menjadi sisi kelamnya tadi. Nah, setelah itu dia terjatuh dan balik lagi ya ke bentuknya yang tadi. Darahnya makin banyak, rantainya pun masih ada. Nah, setelah hampir rev yang kedua, ceweknya bangkit lagi dan melepaskan semua rantainya dan berubah maksimal menjadi sosok hitam tadi. Ya, di sini dapat diartikan kalau si ceweknya tadi benar-benar sudah muak atau sudah enek sama cowoknya, jadi dia benar-benar melepaskan semua ikatannya dengan cowok. Ketika cowok mendatangi dia benar-benar menjadi dirinya yang hitam atau yang ada dalam pengeluaran dirinya. Oke.
Jadi cewek ini benar-benar jadi wanita yang di luar kendali karena sikap obsesif atau posesif dari cowoknya tadi. Ya. Terus di sini ada adegan yang menarik lagi, yaitu ketika si cewek megang kepala cowoknya nggak salah, dan dari cowoknya mukanya itu keluar cahaya ya yang ke atas itu, dan si cewek tetap mengalihkan energi listrik itu cakra dari Sasuke. Ya, ketika cewek megang kepalanya cowok dan keluar cahaya merah ke atas, itu seperti adegan dalam kartun Aang, The Last Avatar Airbender ya. Ketika di final chapter Aang versus Raja Api Ozai ya, dia mengalahkan Raja Api Ozai tanpa kekerasannya. Dia nggak mau membunuh Raja Api Ozai, dia nggak mau pakai kekerasan, tapi dia menggunakan cara seperti cewek tadi, menyerap kekuatannya semua Raja Api Ozai ya, dan bentuknya hampir sama. Nah, kayak gini gambarnya nih. Ya kan, menyerap semua kekuatannya, mengeluarkan cahaya seperti ada dalam video. Dan Mas Blo juga berasumsi bahwa Weird Genius terinspirasi dari film Avatar ini. Oke. Dan juga di sela-sela video tadi juga ada wayang ya. Di sana ada 3 jenis wayang. Yang pertama adalah gunungan, yang teman-teman bisa lihat seperti ini gambarnya. Ya. Itu adalah melambangkan, bisa berbagai jenis lambangnya, tapi menyimbolkan sebuah angin, ada yang menyimbolkan awan, ada yang menyimbolkan jeda, api. Tapi kalau menurut Mas Blo di sini menyimbolkan sebagai sebuah keselarasan atau keseimbangan seperti yin dan yang. Ya, seperti itu. Terus ada lagi wayang satu ya. Dan ada lagi wayang cewek. Nah, kira-kira siapa nih wayang satu dan wayang ceweknya ini? Yang wayang cowoknya dan wayang cewek. Nah, sekilas Mas Blo itu lihat seperti Rahwana dan Sinta. Ya. Kisah Mahabharata teman-teman tahu ya, Rahwana tuh raja yang kasar dan sebagainya, dan Sinta seperti apa, Rama Sinta yang diculik oleh Rahwana. Tapi ini berbeda, ini karakternya bukan karakter dari Rahwana, dan karakter ini adalah sebuah apa ya, kalau dibilang dalam bahasa Jawa itu karakter yang memiliki sifat antagonis ya, bukan Rahwana karena dia nggak ada teropongnya di atasnya atau mahkotanya, dan mahkota yang dipakai itu beda, itu untuk kalangan patih bukan kalangan raja. Lebih dikenal dengan tokoh Ratu Sabrang ya, alias Ratu Seberang, juga bisa disebut dalam artian raja atau seperti itu, cuma ini disebut Ratu Seberang di pewayangan Jawa. Dan tokoh Ratu Seberang ini ratu dari seberang artinya ya, memiliki watak yang sedikit kasar, antagonis ya, terus bengis ya, seperti mungkin melambangkan cowoknya tadi. Dan Sinta teman-teman juga tahu kan, nah, Rama Sinta orangnya wanita yang pemberani ya, yang halus, walaupun curik Rahwana tapi dia tetap pemberani. Nah, mungkin mengisahkan tadi ceweknya tadi tetap fight walaupun dia merasa kesakitan atau merasakan belenggu dari sikap posesif cowoknya. Nah, seperti itu tadi. Terus di sini juga ada kuda lumping ya, atau yang di bahasa Jawanya disebut jaran eblek. Nah, apa sih jaran eblek atau kuda lumping? Nah, jadi ini adalah tarian di Jawa, juga bisa disebut dengan tarian peperangan. Nah, kenapa sih kok ada makan beling, ada cemeti, cambuk, ataupun mungkin ada makan api? Nah, itu adalah sebuah seni ya, yang dirangkum menjadi sebuah seni dan budaya. Makanya kita sebut itu, jika ada pertunjukan kuda lumping dimanapun, untuk menarik orang lebih banyak lagi untuk melihat, supaya lebih tertarik, maka diadakan tadi itu seni, kayak seni debus untuk memakan beling, terus ada memakan kelapa, ya kelapa yang utuh itu ya, dia buka pakai gigi, terus makan api, berjalan di atas beling, dan sebagainya. Waktu saya kecil, saya sering banget nonton itu, saya suka banget. Karena apa? Karena di dalam pertunjukan kuda lumping, ya atau jalan eblek, ada kita bilang itu waktu-waktu di mana pemainnya itu akan kesurupan. Nah, kita nih sebagai anak kecil antusias banget. Ketika pemainnya kesurupan, kita ngeliat pemainnya sampai kita dikejar keliling-keliling kampung. Nah, itulah yang seru dari kuda lumping. Kita lihat ketika pemainnya kerasukan, ya, kita tuh ejekin pemainnya, weh, oya, atau kejar lah. Nanti kalau dia sadar, ya, maksudnya dia kelihatan ke arah kita pasti dikejar tuh lah. Itu yang bikin seru. Kita mau ngumpet di mana, pasti ketahuan. Dan nanti ada pawangnya sendiri yang akan menyadarkan si kuda lumping tadi. Seperti itulah. Mungkin seperti ceweknya tadi, dia juga
kerasukan tadi ya, makanya dikasih kuda lumping atau seperti itu. Mungkin itu dari Weird Genius konsepnya seperti itu. Dan juga yang paling penting di sini ada kata tadi, kowe ra iso mlayu saka kesalahan. Nah, itu tadi kita nggak bisa lari dari sebuah kesalahannya. Apapun salah yang kita buat, walaupun kita tutupi sebagaimanapun, itu akan tercium juga baunya. Ya, jadi buat teman-teman, kalau punya salah, jangan ditutupi, berusaha perbaiki dan minta maaf. Itu saran dari saya. Dan kedua, ada lagi di backsound-nya itu apa tadi ya? Aji ning diri ono ing lati. Itu juga pepatah Jawa ya, yang berarti harga diri itu berada dalam latinmu atau lisanmu ya. Pepatah Arab juga ada tuh yang kayak gini, assalamatul insan bi'idni lisan. Artinya selamatnya seorang manusia tergantung pada lisannya atau lidahnya. Dan di Jawa juga ada aji ning diri saka ing lati. Ya, yang berarti harga dirimu itu tergantung dari lidahmu. Maka hati-hatilah memakai lidah atau perkataan kalian. Jangan sampai menyakiti orang, jangan sampai merendahkan orang. Kayak netizen sekarang ya, ada apa sedikit langsung teriakin, langsung di komennya jelek-jelek lagi ya. Tuh makanya hati-hati dengan lidah. Banyak orang meninggal dunia karena permasalahan lidah, salah paham ataupun apapun dari lidah awalnya. Dan juga peribahasa yang mengatakan lidah lebih lebih tajam daripada pedang. Oke? Dan peribahasa ini ada lanjutannya. Aji ning diri saka ing lati, aji ning raga saka ing busana. Nah, jadi kedikdayaan raga atau tubuh kita juga tergantung pada busana. Dan makna kedua ini tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Kita sebagai seorang yang ingin dikenal baik dengan orang, kita harus berpenampilan menarik atau berpenampilan yang sesuai, yang sopan, dan bertingkah laku lisan yang baik ya. Aji ning diri saka ing lati, aji ning raga saka ing busana. Nah, itulah pepatah Jawa tadi, dua dibalik lagu Lati dari Weird Genius. Jadi ini lagu yang sangat bagus sekali. Teman-teman harus mengapresiasi, ini karya anak bangsa yang juga pastinya terkenal di luar Indonesia. Satu lagi pesan dari saya, camkan baik-baik itu tadi. Satu, hati-hati dengan lidah. Dua, berpakaianlah yang sopan ya. Jadi kapanpun, dimanapun Anda, jika ingin orang menghormati Anda, jagalah perkataan dan berpakaian yang sopan. Oke? Dan pepatah ini banyak sudah ditinggalkan oleh orang Indonesia, khususnya orang Jawa ya. Jadi saya berpesan sekali lagi, mungkin dengan adanya lagu ini kita bisa mengangkat lagi seni budaya kita, dan juga kita bisa menerapkan pepatah yang bagus untuk diri kita sendiri dan teman-teman lingkungan kita. Dan juga saya tetap mendukung terus karya-karya seperti ini agar menjadi karya yang terbaik. Saya tunggu karya-karya selanjutnya di Weird Genius. Bang Reza, terima kasih ya. Jangan lupa di subscribe kalau menurut kalian ini konten yang bermanfaat. Silahkan di share, like, dislike, terserah. Yang penting saya Mas Blo. Salam dari saya, Bim Salabim Bledos. Dadah.